Man of the match Wolverhampton versus Manchester United. Bruno Fernandes tampil gemilang dan menjadi pemain terbaik saat Manchester United mengalahkan Wolverhampton 4-1 pada pekan ke-15 Premier League musim ini. Kedua tim bertanding di Molineux Stadium pada Selasa 9 Desember dini hari. Bermain di kandang lawan, Manchester United langsung menguasai permainan dan menunjukkan efektivitas dalam setiap serangan. Fernandes memborong 2 gol dalam pertandingan tersebut. Bryan Mbeumo dan Mason Mount ikut memperkaya daftar pencetak gol setan merah dalam laga tersebut. Sementara itu, Wolverhampton hanya mampu membalas melalui gol dari Bellingham di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat United mantap di posisi ke-6 klasmen sementara dengan 25 poin dari 15 laga. Wolverhampton justru kian terpuruk di dasar klasmen dengan raihan 2 poin. Bruno Fernandes membuka keunggulan Manchester United pada menit ke-25 melalui penyelesaian tajam di dalam kotak penalti. Gol tersebut berawal dari blunder Andre Trindade yang dimanfaatkan Matheus Cunha sebelum memberikan umpan matang kepada sang kapten. Fernandes kemudian menambah pundi golnya lewat eksekusi penalti yang memastikan kemenangan besar United dengan skor 4-1. Selain mencetak 2 gol, dia juga menyumbangkan 1 assist untuk gol yang dicetak Mason Mount. Secara statistik, penampilan Fernandes benar-benar mencolok sepanjang pertandingan. Dia mencatatkan 2 gol, 1 assist, XG sebesar 1,16, XA 0,85 dan total keterlibatan gol mencapai 2,01. Atas kontribusi besar tersebut, Fernandes dinobatkan sebagai Man of the Match dengan perolehan 71% suara di situs resmi Premier League. Penghargaan ini semakin menegaskan perannya sebagai figur sentral dalam kemenangan Manchester United di Molineux. Amorim ungkapkan, "Kami punya perasaan menang di babak kedua." Pelatih Manchester United Ruben Amorim tidak bisa menyembunyikan senyum puasnya setelah timnya menghajar Wolverhampton 4-1 di laga Premier League pada Senin malam. Meski ada momen frustrasi, Amorim menegaskan bahwa United tampil dengan mentalitas juara, terutama setelah turun minum. United sebenarnya menguasai babak pertama sepenuhnya. Serangan demi serangan mengalir, peluang tercipta, dan permainan terlihat berada sepenuhnya dalam kendali setan merah. Namun keunggulan yang dibuka Bruno Fernandes justru buyar di detik-detik terakhir babak pertama akibat gol penyama dari Bellingham. Gol balasan di masa injury time itu terasa seperti pukulan telak. Atmosfer yang awalnya penuh percaya diri mendadak berubah menjadi sedikit kegelisahan. Amorim pun mengakui bahwa momen tersebut memberi Wolverhampton napas segar yang tidak seharusnya mereka dapatkan, mengingat dominasi total United sepanjang 45 menit pertama. Meski begitu, sang pelatih menekankan bahwa ruang ganti United memiliki aura berbeda saat jeda pertandingan. Bukannya murung, para pemain justru merasa bahwa mereka ditakdirkan untuk mengamankan 3 poin di babak kedua. Keyakinan itu muncul dari cara mereka menguasai permainan sejak menit awal. Benar saja, United kembali menancap gas usai turun minum. Gol Mbeumo dan Mason Mount membuat Wolves terpengangah sebelum Fernandes memastikan kemenangan lewat gol keduanya malam itu. Amorim menggambarkan babak kedua sebagai momen ketika seluruh tim tahu bahwa kemenangan sudah berada dalam genggaman. Walau memuji respon luar biasa timnya, Amorim tidak menutup mata terhadap kekurangan yang muncul. Dia menyoroti hilangnya konsentrasi setelah gol pembuka United yang membuat Wolves bisa menyamakan kedudukan pada situasi di mana United seharusnya menutup laga lebih cepat. Namun secara keseluruhan Amorim tetap puas. "Saya merasa baik, saya pikir kami bermain baik hampir sepanjang waktu. Saya pikir kami sedikit kehilangan fokus setelah gol pertama. Itu merugikan kami, tetapi di babak kedua semua orang merasa kami di sana untuk memenangkan pertandingan. Dan itu perasaan yang baik. Sangat bagus perjuangan di babak kedua, tetapi kami perlu khawatir tentang bagaimana kami kebobolan gol ketika kami memegang kendali penuh atas permainan. Kami sangat dekat untuk mencetak gol kedua untuk sedikit mengakhiri pertandingan. Tetapi saya senang dengan respon setelah turun minum," ungkap Amorim. Ruben Amorim mengisyaratkan komplikasi bagi bek tengah Manchester United. Ruben Amorim telah memberikan informasi terkini mengenai cedera bek Manchester United Matthijs de Ligt setelah bek asal Belanda itu absen dalam kemenangan 4-1 pada Senin malam atas Wolverhampton. Bek tengah asal Belanda itu absen dalam pertandingan keduanya secara berturut-turut pada Senin malam, setelah juga absen dalam hasil imbang 1-1 melawan West Ham pada minggu lalu. Setelah pertandingan di Molineux, Amorim memberikan informasi terbaru yang ambigu tentang situasi pemain bertahan tersebut, yang menyiratkan bahwa penilaian awal mengenai cedera ringan mungkin terlalu optimis baginya. Sebelumnya, Amorim sempat menganggap cedera Matthias de Ligt sebagai masalah kecil menjelang pertandingan melawan West Ham dan mengklaim dia berharap bek tengah tersebut akan siap menghadapi Wolverhampton. Optimisme itu kemudian berkurang karena sang manajer enggan menetapkan tanggal kembalinya. "Entahlah, terkadang kita sudah punya ide, lalu kita harus melihatnya hari demi hari. Saya tidak akan bilang kapan dia akan kembali," ungkap dari Amorim.
Pernyataan singkat manajer asal Portugal itu mengindikasikan cederanya mungkin lebih rumit dari yang diantisipasi sebelumnya, membuat United cemas mengenai kebugaran pemain kunci menjelang jadwal padat liburan dan kepergian Nozer Mazraoui ke Piala Afrika. Dengan absennya Matthijs de Ligt, pemain muda Aiden Heaven sekali lagi terpilih untuk bermitra dengan Mazraoui dan Luke Shaw di pertahanan tengah. Meskipun United memperoleh kemenangan meyakinkan, ketergantungan pada pemain yang kurang berpengalaman menggarisbawahi tekanan kepada kedalaman skuad Amorim. Dengan Harry Maguire dan Yoro yang mengalami cedera dan Martinez yang berangsur kembali setelah absen lama, absennya Matthijs de Ligt bagi setan merah masih kekurangan pemain di lini belakang. United kini berharap menerima kabar terbaru mengenai cedera sebelum pertandingan berikutnya melawan Bournemouth. Mason Mount memuji permainan link up babak kedua melawan Wolverhampton. Manchester United memanfaatkan penampilan gemilang di babak kedua untuk mengalahkan Wolverhampton di Molineux pada hari Senin dan naik ke posisi ke-6 dalam tabel Liga Premier. United sempat unggul terlebih dahulu di babak pertama melalui usaha Bruno, tetapi mereka berhasil menyamakan kedudukan saat tim tuan rumah mendekati akhir babak pertama. Ruben Amorim pasti mengamuk pada pemainnya selama jeda, dan itu pasti membakar semangat bintangnya saat mereka tampil dengan tekad kuat di babak kedua. Mbeumo kembali menemukan sentuhan mencetak golnya tidak lama kemudian, sebelum tendangan voli brilian dari Mason Mount membawa tim tamu unggul 3 gol. Sang kapten kemudian memastikan kemenangan lewat titik penalti. Selain gol-golnya, beberapa interaksi terutama antara pemain Inggris dan kapten sangat menarik untuk ditonton. Mantan bintang Chelsea itu juga menyinggung hal yang sama dalam wawancara pasca pertandingannya. Saya pikir beberapa kombinasi serangan kami tajam dan itulah yang bisa kami lakukan. Kami tahu kami bisa melakukannya. Intinya adalah kami menciptakan peluang sebanyak mungkin sebagai pemain depan dan berusaha mencetak gol. Saya pikir kedepannya kami solid dan sebagai pertahanan intinya adalah bertahan sebagai tim dan tidak memberi mereka peluang untuk kembali ke permainan, ujar Mason Mount. Mengingat hasil-hasil terkini, kemenangan melawan Wolves yang berada di dasar klasmen masih jauh dari kata pasti dan tampaknya memang demikian di akhir babak pertama. Kata-kata Amorim memang berdampak menurut pemain internasional Inggris tersebut. Manajer punya beberapa hal untuk dikatakan dan kami tampil di lapangan dan itu tergantung pada kami untuk menyerang dengan tujuan dan menyelesaikan peluang yang kami ciptakan, tambah Mason Mount. Juara Liga Inggris 20 kali ini tidak boleh bersantai karena pertandingan berikutnya akan melawan tim yang ditakuti Bournemouth Senin depan. Resmi, undian FA Cup putaran ketiga telah diumumkan. Premier League akhirnya memasuki fase FA Cup putaran ketiga dengan dilakukannya undian resmi. Arteta, Arne Slot dan Amorim kini sudah mengetahui siapa lawan tim masing-masing. Undian digelar pada Selasa 9 Desember dini hari. Tim-tim besar Premier League masuk ke babak ini sesuai format tahunan FA Cup. Manchester United, Liverpool dan Arsenal menjadi bagian dari klub-klub besar yang namanya masuk ke pot undian. Proses drawing dilakukan jelang laga Brackley Town menghadapi Burton Albion di St James Park. Terdapat sedikitnya 3 tim non-liga dalam undian babak ketiga. Macclesfield dan juga Western-super-Mare menjadi tim peringkat terendah yang tersisa di kompetisi ini. Manchester United berharap bangkit setelah sebelumnya tersingkir dari Carabao Cup oleh Grimsby Town. Kini mereka akan menjamu Brighton di Old Trafford pada putaran ketiga di Piala FA. Liverpool juga mengincar momentum positif setelah musim yang kurang memuaskan. Undian mempertemukan mereka dengan Barnsley sebagai lawan berikutnya. Sementara itu Arsenal akan menghadapi laga tandang menghadapi Portsmouth. The Gunners berupaya menjaga konsistensi mereka di kompetisi domestik. Big match yang paling mencolok adalah Tottenham Hotspur melawan Aston Villa. Selain itu Manchester City menghadapi lawan dari kasta lebih rendah yaitu Exeter City. FA Cup putaran ketiga akan berlangsung pada 9 sampai 13 Januari. Pertandingan tersebar di berbagai stadion seluruh Inggris.